kesepakatan 2018 itu saja salah satu mahasiswi yang berprestasi di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum itu kita perkenalkan dulu nih, nama saya Nurul Anita Aprianti dan teman saya kita aja. Oke, boleh. Mungkin teman-teman di sini pengen lebih kenal nih sama Kak Halimah. Boleh nih Kak Halimah memperkenalkan diri ke kita maupun teman-teman yang nonton. Iya, makasih sebelumnya. Saya Halimah Susadia. Tadi kayaknya udah dikenalin sih ya, cuman lebih lengkapnya lagi mungkin ikutin aja ya podcast kita sampai akhir ya. Oke, ini kita mulai nih ya. Kita aja. Kalau itu Bapak dapat informasi dari apakah dari hotel atau dapat informasi dari alasan pertama kali kepada berlomba itu karena aku merasa itu passion apa apa itu atau yang mau coba-coba aja Langsung dibombardir ya pertanyaannya. Kita langsung dulu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, informasinya dari mana sih ya? Sebenarnya kalau informasi banyak banget ya dari Instagram atau bahkan di web sendiri juga punya informasi lomba-lomba banyak banget dong. Tapi untuk informasi pertama gitu, aku ikut lomba sendiri waktu itu karena aku jadi volunteer perwakilan lah ya, lebih tepatnya perwakilan untuk mengikuti lomba baca puisi secara online. Waktu itu karena masih apa ya, sudah masuk pandemi ya. Nah itu jadi segala perlombaan dilaksanakan online gitu kan, dan itu adalah pertama kalinya saya ikut lomba gitu ya. Dan ya udah, dari situ sih awalnya ya, awal untuk dapat informasi dan kealasan waktu pertama kali ikut lomba gitu. Jadi waktu itu cuma karena perwakilan aja. berarti Kak Halimah itu mulai pertama kali lomba itu pas udah jadi mahasiswa ya Kak? Nah mungkin bisa dijelaskan Kak, mungkin lomba pertama kali kan tadi baca puisi ya. Nah apakah lomba tersebut suatu hal yang baru atau udah Halimah kuasain gitu pas masih SMA ataupun sekolah-sekolah udah bisa baca puisi? Iya, jadi sebenarnya awalnya benar-benar gak sadar sih kalau misalkan bisa baca puisi gitu kan. Tapi waktu masuk ke komunitas Bengkel Sastra itu ada yang musik gitu ya, suara sendiri gitu. Dan dari situ sih mulai coba untuk membaca puisi gitu kan, atau bahkan kalau misalkan ini nih santriwati juga kadang suka suaranya kan di ini ya, di baru puisi dan sebagainya gitu kan ya. Dari situ sebenarnya kayak baru sadar, oh suara aku ternyata berkarakter, maksudnya dalam artian lebih ke cocok juga nih buat baca puisi gitu kan ya. Dan ya udah karena merasa oke coba aja gitu kan ya. Baru setelah itu sadar gitu kalau misalkan kayaknya enak nih baca puisi gitu. Udah coba aja gitu jadi perwakilan baca puisi dari Bengkel Sastra gitu. Waktu itu saya lupa jadi saya atau aku ya. Jadi intinya aku lupa sih tahu lombanya apa, tapi itu emang lomba macam komunitas sastra gitulah ya. Dan itu dari perwakilan dari Bengkel Sastra itu ada gitu untuk kalau itu lomba itu. Jadi aku yang coba maju gitu. Kan dari tadi udah ngomongin apa pengalaman itu kadang belum tahu siapa nggak kenal gimana apa yang banyak Kak. Ya sebenarnya nggak banyak ya, banyak karena sebenarnya aku sendiri gitu ya, nyobanya itu baru dibaca puisi gitu, lomba-lombanya yang baru dibaca puisi. Dan sampai saat ini untuk lomba-lomba memang juara
juara baca puisi aja gitu. Dan yang pertama itu juara 2 di Spartan. Juara 2 di Spartan SBS, baca puisi juga. Terus juara 2 di Desa Prasetya. Itu tingkatnya tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Kalau Spartan SBS kan fakultas ya. Itu terus juara 9 itu 10 besar ya di Piala Indonesia Sasindo gitu. Itu nasional juga, jadi masih di tanah baca puisi dua sih sebenarnya. Dari tadi kan kita udah tahu nih Kak Halimah udah sebutin juara-juaranya. Mungkin aku mau nanya nih Kak, ada nggak sih Kak kesulitan? Nggak mungkin dong kita lomba, langsung menang gitu, pasti ada prosesnya kan ya Kak. Mungkin ada kesulitannya nggak sih Kak dalam untuk lomba tersebut? Apakah kalau jika ada kesulitan, solusi buat Kakak tuh kayak gimana? Oke, kalau kesulitan sendiri sebenarnya karena emang awalnya itu hanya ngerasa coba-coba aja gitu ya. Yang penting ya udah ikut aja gitu kan ya. Pas waktu perwakilan itu aku nggak pernah. Karena waktu itu bukan karena apa ya, bukan aku nggak ngerasa kayak emang aku jelek dan sebagainya gitu ya, atau dan intinya waktu itu ada kendala sinyal karena kan online ya, online itu benar-benar streaming gitu loh, jadi kayak waktu itu pakai live dan di situ nggak ada sinyal sama sekali saat apa udah mulai baca puisi gitu. Jadi aku merasa oh ya udah berarti ini memang buat ngerasain aja. Jadi intinya kalau misalkan kendala karena awalnya udah bersama enggak gitu ya, aku gak anggap itu sebagai kendala, tapi aku anggap itu sebagai oh aku pernah nyobain gitu, ini apa namanya lomba internasional gitu. Terus intinya aku pikiran itu aja, aku gak pikir kalah atau mana gitu, tapi aku pikirnya aku udah nyoba gitu. Ini kan gimana sih cara kakak mempertahankan itu? Karena kan soalnya persaingannya ketat. Itu kan mungkin kayak pertahanan dasar mungkin itu juga sulit. Lalu kita biar gak cepat kuat kalau nggak bisa kita saling. Intinya kalau misalkan untuk mempertahankan prestasi dan sebagainya, kita harus tahu sendiri sih, maksudnya batasan kita tuh sampai mana dulu gitu. Saat kita merasa kayak ini tuh belum cukup gitu, maksudnya kayak aku sendiri ya belum cukup doang gitu loh jawabannya gitu, maksudnya aku merasa kayak ini belum cukup banget gitu kan, kayaknya memang keterbatasan aku sendiri yang gak bisa untuk mengikuti lomba yang lain gitu, keterbatasan itu nggak yang apa ya, karena bukan karena kemauan aku gitu untuk nggak mau ikut lomba lagi gitu, tapi memang keadaan aja, maksudnya waktunya gitu ya, ternyata nggak bisa aku manage dengan baik, belum bisa aku manage dengan baik gitu kan, atau sebatas ternyata aku punya beberapa kegiatan yang nggak bisa, yang bikin aku tuh nggak bisa ikut lomba lagi gitu. Itu sih pertahanannya ya, yang penting kitanya ada kemauan untuk terus berkembang ya, nggak mungkin karena kalau misalnya kita ikut lomba-lomba terus pasti kita apa ya, ngerasain situasi yang berbeda gitu kan, dan itu adalah suatu hal yang bikin kita berkembang juga gitu kan ya, gimana cara kita baca puisi misalkan, atau gimana cara kita memilih puisi bahkan ya, itu kan juga termasuk hal yang kita pelajari saat kita ikut lomba gitu. Dan itu yang kalau misalkan kamu sendiri juga berpikir untuk ayo berkembang terus gitu, jangan di sini-sini aja gitu kan ya, karena kamu sendiri kalau di situ aja gitu, jadi mending ya udah ikutin aja gitu. Kalau misalkan bisa untuk ikut lomba lagi ya ikut lomba lagi gitu. Kan dari tadi Kak Halimah tuh pernah ikut lomba baca puisi nih, pasti teman-teman penasaran banget kan sama gimana sih Kak Halimah baca puisi. Kak Halimah ada nggak sih video baca puisi, atau biar bisa teman-teman penasaran kan Kak Halimah gimana sih baca puisi, kayaknya keren banget nih juara 2 kan baca puisi di tingkat nasional. Mungkin
Beri aku kekuasaan. Karya Afrizal Malna. Mereka pernah berjalan dalam taman itu, membuat wortel, semangka, juga pepaya. Tetapi aku buat juga ikan-ikan plastik, angsa-angsa kayu dari Bali, juga seorang presiden dari boneka di Afrika. Kemana saja kau bawa kolonialisme itu? Dan kau beri nama Jakarta 1945 yang terancam. Beri aku waktu. Beri aku waktu untuk berkuasa. Kau lihat juga tema-tema berlepasan dari Pulau Gadung ke Soekarno-Hatta atau di Gambir, Jakarta 1957 yang risau. Sepatuku goyah di situ. Orang bicara tentang revolusi, konfrontasi Malaysia, Amerika, dan Inggris dibenci pula. Sejarahku seperti anak-anak lahir dari kapal kolonial yang terbakar. Mereka mencari tema-tema pembebasan, tetapi bukan ayam goreng dari Amerika atau sampah dari Jerman. Begitu saja aku pahami, seperti mendorong malam ke sebuah stasiun, membuka toko, bank, dan hotel di situ pula. Kini aku huni kota-kota dengan televisi, penuh obat dan sikat gigi. Siapakah yang bisa membunuh ilmu pengetahuan siang ini dari orang-orang yang tak tergantikan dengan apapun? Beri aku waktu. Beri aku waktu untuk kekuasaan. Tapi sepatuku goyah menyimpan dirimu. Mereka pernah masuki tema-tema itu. Bendera terbakar, letusan di balik pintu, jerit tangis anak-anak, dan dansa-dansi di malam hari. Lalu siapakah yang mengusung tubuhmu pada setiap kata? Sembilan 91. Oke, kita lanjut ke ini ya Kak. Aku juga kan sempat beberapa kali ikut acara di kampus ya. Dan itu yang moderatori apa yang membawa acara itu Kak Halimah, teman-teman. Kak Halimah ini selain berprestasi, dia juga jago public speaking-nya. Mungkin teman-teman kepo juga nih, gimana sih cara apa ya melatih public speaking Kak? Mungkin bisa dikasih tahu nih. Public speaking sebenarnya awal mula dilatihnya public speaking adalah di mata kuliah KPI. Mata kuliah KPI benar-benar ini membuat saya maksudnya kayak tahu gitu loh. Oh, jadi kalau jadi
di KBI sebenarnya gitu. Dari KBI itu baru kita aplikasikan di kegiatan yang lain, mungkin kegiatan yang secara real gitu. Kayak misalkan waktu itu tuh aku inget pertama kali aku MC di acara gede itu adalah acara komunitas waktu itu di acara komunitas daerah gitu ya, daerah tugas, jadi aku kan emang asli tugas gitu kan. Itu tuh kayak banyak banget orang dan aku ditugasin buat ayo coba aja jadi MC gitu. Awalnya gak mau takut gitu kan, tapi sebenarnya aku pikirannya juga kayak oh ini waktunya buat nyoba ilmunya KBBI ini gitu kan, diaplikasikan ya. Iya, pas nyoba ternyata ya aman-aman aja gitu, maksudnya aku nggak bilang aku bagus banget gitu enggak, tapi aman gitu, ya seru-seru aja gitu. Jadi dari situ lagi ada di mulai coba-coba ketagihan ngelihat si moderatornya gitu kan, atau bahkan ke materi juga gitu, karena dari situ sebenarnya kita jadi punya apa ya, jalan gitu untuk ketemu sama orang lain, ketemu sama orang baru. Jadi kebetulan aku emang senang banget gitu buat ketemu orang baru, buat apa ya, kayak kenalan sama orang baru gitu ya. Moderator gitu. Masya Allah ya teman-teman, ini bisa jadi inspirasi buat kita juga nih Din. Dari KBI ini kita bisa aplikasi nih kayak Kak Haibah jadi MC, moderator di acara-acara kampus. Ada ini lanjutnya ya Dina. Kalau tadi kan dari pengalaman kakak menjadi MC, dari senior aku ada bisa aku mau tahu nih sebenarnya kiat-kiat atau cara kakak yang harus dilakukan dan pengalaman apa yang kakak dapat dari belajar di PAI?
konteksnya ya sama dengan pembelajaran gitu. Nah, terus kalau di yang maksudnya Australia itu kan siswa ya di SMA. Nah itu mereka juga lebih tepatnya kayak kita itu sebagai apa ya, fasilitator yang membantu mereka menambah kosakata untuk persiapan ujian gitu. Karena nanti jadi dari guru itu ngasih bantu ujiannya kayak gini, jadi persiapan per materi-materinya tuh kayak gimana gitu. Jadi nanti kita ya udah kita siapkan aja di pertemuan kita ngasih apa gitu, teman kita ngasih apa biar siswanya itu bisa apa namanya memenuhi kompetensi sesuai dengan ujiannya nanti kayak gimana gitu, itu persiapannya. Kalau misalkan oh iya di KBRI juga aku bersyukur sih sebenarnya kayak apa namanya dikasih jadwal gitu jam setengah 10 sampai jam setengah 11 sampai jam 11 waktu itu malam, karena ada di kelas IPA yang lain gitu ya itu tengah malam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau jadwal itu kan nggak bisa diatur sama kita ya. Jadi kalau yang KBRI itu benar-benar jelas gitu. Tapi kalau misalkan yang di Australia itu aman gitu, maksudnya jamnya tuh karena kita bentuknya adalah macam tutor kali ya, macam tutor, jadi dari siswanya juga ikutin apa ya, ininya kita aja gitu, misalnya kita di jam berapa gitu. Kan tadi udah tahu nih teman-teman dari mahasiswa yang berprestasi, terus punya pengalaman jadi moderator MC dan pembawa materi juga nih di dalam sebuah acara, dan juga pengajar bisa juga nih Kak Halimah. Untuk kuliahnya sendiri nih Kak Halimah, aku mau nanya apakah aman-aman aja nih Kak? Apa Kak Halimahnya salah satu mahasiswa yang dapat IPK yang tinggi juga? Boleh. Mungkin kalau misalnya dia caranya gimana sih Kak? Udah sibuk nih, udah apa cara bagi waktu untuk kuliah belajarnya juga kayak gimana sih Kak? Oke, kalau kerjanya sendiri sebenarnya aman, maksudnya jadi IP sendiri kita sebutnya aman aja ya, aman.
jadi kita tahu cara beda-beda gimana gitu kan, kita tahu cara menghadapi orang kayak gimana dan akhirnya kita bisa jadi orang yang semakin juga gitu. Kalau misalkan kita cuma ada di lingkungan kayak gitu aja, kita nggak bakal ada di kita semua ada orang ini, ada orang itu sebenarnya itu organisasi terus sih, karena memang sampai gitu ya bikin burnout dan karena apa ya, kekurangan dan organisasi itu lebih sedikit daripada kelebihannya gitu. Itu aku seperti buat bangun relasi, buat teman-teman baru gitu, buat dapat sahabat baru, jadi ya buat dapat teman hidup baru dan sebagainya, yang akhirnya bikin aku kalau misalkan aku butuh teman dari fakultas ini, aku ada nih gitu, aku kenal nih sama ini gimana gitu.